Film action fantasi adalah salah satu genre film yang memiliki banyak penggemar. Selain memberikan pertarungan yang memacu adrenalin, yang pasti diperindah dengan karakter-karakter yang luar biasa. Banyaknya film action fantasi yang dirilis tentu saja menjadi angin segar bagi para pecinta film dengan genre tersebut. Rasa penasaran para penonton terhadap karakter yang unik dalam ceritanya membuat filmnya banyak diminati oleh semua penikmat film. Hal tersebut gak lepas dari peran para sineas film yang piawai dalam memvisualisasikan makhluk imajinasi ke dalam sebuah jalan ceritanya sendiri. Dari sekian banyaknya film-film dengan genre action fantasi, gue di sini bakalan ngasih rekomendasi 5 aja dulu yang gak boleh kalian lewatkan. So buat kalian yang gak mau ketinggalan video selanjutnya dari gue, pokoknya kalian subscribe dulu channel ini dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau sudah, langsung aja mari kita masuk ke dalam list filmnya. Salah satu film baru yang diadaptasi berdasarkan buku dengan judul The Knife of Never Letting Go, film Chaos Walking ini akan menampilkan penampilan prima dari aktor favorit gue sendiri, yaitu Tom Holland. Chaos Walking mengisahkan tentang manusia di planet dunia baru di tahun 2257. Di planet itu semua manusia dapat mendengar pikiran satu dengan yang lainnya, baik dalam bentuk visualisasi, gambar, kata-kata, ataupun suara. Tapi di film ini disebut sebagai suara nurani atau noise yang mana menimbulkan kebisingan. Di suatu wilayah bernama Prentiston, seorang pemuda bernama Todd Hewitt tinggal bersama ayah angkatnya yaitu Ben dan juga Silent Boy. Suatu hari seorang perempuan bernama Viola datang dari pesawat luar angkasa lantaran mengalami kecelakaan dan jatuh di Prentiston. Kehadiran sontak membuat wali kota yaitu David Prentice menyandra dirinya. Viola pun akhirnya berhasil kabur setelah tindakan sembrono yang dilakukan putra dari wali kota yaitu Davy. Salah satu film yang memberikan cerita sangat unik dan cukup menarik untuk ditonton. Semua orang bisa merasakan pikiran dari orang lain dan itu menurut gua luar biasa. Sinematografinya juga sangat menakjubkan dan banyak scene-scene yang bagus di film ini. Tom Holland dari awal sampai akhir memberikan performa yang sangat menawan. Karakternya masih sama kuat di film-film sebelumnya yang dia bintangi. Doug Liman sutradara yang cukup hebat untuk urusan film-film fantasi seperti ini. Chaos Walking tayang perdana pada 5 Maret 2021. IMDb memberikan rating untuk film action unik ini sebesar 5,7, di vote lebih dari 41.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Salah satu film yang banyak ditunggu-tunggu oleh pecinta film tanah air. Selain karena penasaran bagaimana game legendaris tersebut difilmkan, tentunya karena ada aktor Indonesia yang berlaga di film Mortal Kombat ini, yakni Joe Taslim. Mortal Kombat mengisahkan tentang seorang petarung MMA bernama Cole Young yang pada tubuhnya memiliki tanda lahir yang sangat misterius. Hingga suatu ketika dia kedatangan seorang petarung bernama Jack. Cole Young kemudian diberitahu Jack bahwa tanda itu adalah penanda orang-orang terpilih sebagai para wakil bumi di ajang pertarungan melawan pihak alam Outworld dengan nasib bumi sebagai taruhannya. Dari situ Cole Young tersesat semakin dalam ke konflik yang sudah berlangsung selama ratusan tahun itu. Daya tarik terbesar dari film ini yaitu memiliki aksi, darah, dan gore, di mana seiring perkembangan gamenya, jurus brutality dan fatality-nya semakin berdarah dan sangat kreatif. Gua nggak mau bahas ceritanya, tapi di sini gua bakalan fokus penampilan Joe Taslim yang sedang go internasional. Dari awal dia muncul di opening sampai ending, penampilannya sangat perfect. Simon McCoy juga memasukkan beberapa fatality di gamenya ke dalam filmnya itu, dan itu terlihat sangat keren banget. Mortal Kombat tayang perdana pada 8 April 2021. IMDb memberikan rating untuk film action yang diadaptasi dari game ini sebesar 6,1, di vote lebih dari 162.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Film yang diketahui memakan budget sampai 400 juta dolar ini bakalan memberikan action dan fantasi yang sangat luar biasa. Apalagi meraup keuntungan yang saat ini masih menduduki peringkat pertama, Avatar, film lawas yang bakal memberikan sensasi fantasi dan action yang cukup seru. Avatar mengisahkan kehidupan manusia di masa depan yang mengalami krisis energi. Manusia harus mencari sumber energi baru dan berniat untuk mencari di planet lain bernama Pandora. Pandora sendiri memiliki sumber energi besar bernama Unobtainium. Namun sayangnya udara di Pandora beracun bagi manusia. Planet Pandora memiliki penduduk asli yang disebut suku Na'vi.
Mereka memiliki kulit berwarna biru, tubuh setinggi 3 meter, hidup di alam dan menyembah Dewi Ibu bernama Ewa. Untuk bisa masuk ke Pandora, ilmuwan Dr. Grace Agustinus menggunakan media tubuh Na'vi dan manusia yang disebut avatar. Mantan marinir yang mengalami kelumpuhan bernama Zack Sully menggantikan mendiang saudara kembarnya sebagai operator untuk satu avatar. James Cameron memang tahu bagaimana membuat orang terhibur dengan sangat maksimal, menyuguhkan atraksi magis yang luar biasa lewat tontonan yang hampir memakan waktu 3 jam tersebut. Avatar nggak hanya menawarkan sebuah hiburan yang mengundang kita untuk bertepuk tangan di setiap adegannya, tetapi juga mengundang kita untuk masuk ke sebuah dunia penuh petualangan fantasi yang sangat luar biasa. Ceritanya sangat bagus, sinematografinya sangat luar biasa, dan di film ini hampir semuanya bagus-bagus banget. Sam Worthington gila, aktingnya bagus banget di film ini. Avatar tayang perdana pada 10 Desember 2009. IMDb memberikan rating untuk film dengan budget besar ini 7,9, di vote lebih dari 1,2 M pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Film yang menjadi ikonik di mana mengangkat tema bajak laut yang dibarengi action fantasi yang cukup keren. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl adalah film pertama dari beberapa film Pirates of the Caribbean yang cukup laris di pasaran sehingga dibuatlah beberapa sequelnya. Menceritakan tentang Gubernur Waterby bersama dengan putrinya yang masih berusia 12 tahun bernama Elizabeth berlayar menuju Port Royal. Mereka kemudian menemukan seorang bocah lelaki yang terapung di laut bernama Will Turner. Saat menjaganya, Elizabeth mengambil dan menyembunyikan sebuah medali emas Aztec yang dipakai anak tersebut saat pingsan. Dan 8 tahun kemudian di Port Royal, Norrington telah diangkat sebagai komodor di mana dia mencintai Elizabeth dan juga berencana untuk menikahinya. Saat Norrington berencana untuk melamarnya, Elizabeth nggak sengaja jatuh tenggelam ke teluk. Saat itu pun seorang bajak laut, Captain Jack Sparrow, yang berada nggak jauh dari tempat itu menyaksikan dan segera menolongnya. Kalau dilihat secara garis besar, alur cerita di film ini sudah masuk akal sesuai dengan genrenya. Fantasi yang disajikan dalam film ini juga sebenarnya lebih mengarah pada supranatural karena bukanlah menyajikan konsep dunia fantasi yang benar-benar baru. The Curse of the Black Pearl mengangkat kisah seputar kutukan dan tahayul yang menyelimuti dunia maritim. Karakter Jack Sparrow dengan aktor Johnny Depp menjadi karakter paling ikonik dan bisa gue bilang paling terkenal yang diperankan oleh Depp sendiri. Pokoknya gue salut sama arahan Gore Verbinski di film ini. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl tayang perdana pada 9 Juli 2003. IMDb memberikan rating untuk film sequel pertamanya ini sebesar 8,1, di vote lebih dari 1,1 M pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Film yang mengambil genre action bergaya gotik dan juga memberikan pergulatan antara vampir dan werewolf, Underworld akan memberikan ketegangan yang bukan main-main untuk penonton di film action. Underworld berkisah tentang Selena, seorang prajurit vampir dengan spesialisasi membunuh Lycan. Pada suatu hari bertemu dengan Michael Corvin yang sedang dibuntuti oleh beberapa Lycan. Michael ternyata bukan manusia biasa. Dia adalah manusia dengan tipe darah spesial, tipe darah yang membuat Michael berubah menjadi suatu makhluk unik ketika seorang Lycan menggigit Michael. Biasanya ketika seorang manusia digigit oleh Lycan, dia akan berubah menjadi Lycan, tapi enggak dengan Michael. Karena keunikannya, Michael diburu baik oleh pihak Lycan maupun vampir. Special effect dan action dari Underworld sendiri yang bergaya gotik terbilang lumayan bagus dan keren, mampu mendukung jalan cerita yang disajikan di film ini. Walaupun gak terlalu banyak kejutan dalam alur ceritanya, gua suka dengan kisah yang disajikan oleh Underworld sendiri. Mulai dari perseteruan abadi antara dua makhluk yang sangat berbeda dan diikuti juga oleh percintaan antara dua makhluk yang sama berbedanya juga, tuh semua keren banget. Len Wiseman selaku sutradara bisa memanfaatkan cerita dan juga actionnya dengan cukup baik. Apalagi dalam memilih karakternya yaitu Kate Beckinsale juga pas banget. Kate berhasil membawakan karakternya dengan cukup bagus. Underworld tayang perdana pada 19 September 2003. IMDb memberikan rating untuk film pertarungan yang berbeda ini sebesar 7,0 serta di vote lebih dari 165.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film action fantasi yang pokoknya keren banget di sini film-filmnya yang nggak boleh kalian lewatkan sama sekali. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian merequest rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Are, see you in the next film.
Bye.